Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham atau rekomendasi saham untuk periode minggu ini tanggal 24 Juni sampai dengan 28 Juni 2024. Jadi ini video yang kedua. Video pertama saya sudah bahas mengenai big banks atau bank yang terbesar ya. Ada 6 saham sebelumnya. Yang mau nonton silakan nonton playlistnya atau podcast listnya ya. Itu ada di video deskripsi di bawah ini kalau mau nonton yang video sebelumnya. Nah, kali ini saya akan membahas 12 saham yang potensial di saat IHSG lagi rebound ya. 2 hari terakhir kan dia rebound setelah sebelumnya dia tertekan. Kamis dan Jumat dia rebound. Nah, saya akan bahas saham-saham yang masih cukup menarik ya kalau mau buy. Ada yang uptrendnya masih kuat, ada yang sebelumnya downtrend mulai uptrend ya seperti itu ya. Jadi saya langsung bahas. Saya akan share dulu untuk grafiknya atau chartnya. Yang pertama yang saya bahas adalah untuk saham Pegas ya, atau perusahaan gas negara. Jadi kalau kita perhatikan sini, area buy on weakness untuk Pegas itu sudah saya gambarkan di sini ada 3 kotak di sini ya. Jadi area sekitar 1.500-an, kemudian yang bawah ini sekitar 1.395 sampai 1.400, kemudian eh, area 1.350-an ya. Jadi ada 3 kotak. Sebenarnya ada 4, tapi kalau ini kan terlalu bawah ya. Jadi yang terakhir 3 kotak. Nah di sini sebenarnya kalau mau buy Pegas itu ada 2 strategi ya. Kalau misalnya Anda mau buy sekarang, memang dia masih testing area resistance sekitar 1.535-an ya garis saya. Atau di sini kalau kita lihat swing high sebelumnya di 1.530 ya, 2 kali di sini ya. Jadi minggu ini juga dia akan menguji 1.530. Strateginya kalau Anda mau buy, Anda boleh buy high sell higher. Artinya kalau dia naik lagi ke atasnya 1.530, yang belum punya boleh buy, atau yang sudah punya kalau mau average up boleh ya. Target price berikutnya tetap sama dengan yang garis-garis yang sudah saya bahas, 1.640 dan 1.780. Ya, mungkin ada yang tanya, Pak Sunar 1.780 itu dapat dari mana? Ya, kalau kita mundur ke belakang di sini, nah itu area resisten dari sini ya. Ini ada swing high yang pertama dan yang kedua. Jadi itu area resisten berikutnya setelah 1.780. Nah, yang mungkin yang baru ngikutin saya itu saya pakai prinsip pakai trading range ya, support resistennya. Jadi saya gambarkan garis-garisnya, memang terlihatnya sepertinya banyak banget ini Pak Sunar garis-garisnya, tapi jangan bingung ya, yang penting adalah Anda tahu sekarang berada di range-nya yang mana, atau ibaratnya kalau lantai bangunan itu sekarang di lantai berapa ya. Misalnya kalau untuk Pegas ini mungkin sekarang lagi di lantai 7 gitu ya. Nah berikutnya kalau dia naik lagi ke atas 1.535, nah dia akan naik ke lantai 8 ya, dengan target price berikutnya di 1.640 ya. Kalau misalnya Anda nggak mau buy sekarang, Anda bisa tunggu buy on weakness di 1.420 atau 1.380-an kurang lebih ya. Artinya buy on weakness itu kalau dia turun jangan langsung buy. Kita tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kita berusaha buy. Memang kadang-kadang kalau kita perhatikan di sini, oh ini kata Mas Sunar sebelumnya di sini ya 14 Juni ya. Dia kalau sudah berhasil naik ke atasnya kita boleh buy. Ternyata besoknya merah loh Pak Sunar. Tetapi kalau masa kita buy itu kadang-kadang memang besoknya nggak langsung naik karena mungkin pullback sedikit gitu ya. Jadi kita pasang aja stop lossnya. Ini sudah saya bantu garis stop lossnya di 1.380. Selama belum kena 1.380 atau istilahnya turun di bawah 1.380 ya masih aman ya seperti itu ya. Jadi kadang-kadang memang dibeli dia malah turun. Nah, itu bukan berarti analisa kita salah, enggak. Karena memang kita nggak bisa mengatur market di pasar saham ya seperti itu. Nah, di sini kalau mau buy sell higher, kalau dia breakout ke atasnya 1.530 atau 1.535 ya boleh. Jadi Anda boleh tunggu sekalian breakout ke atas atau tunggu buy on weakness sekitar 1.380 sampai 1.420 itu untuk Pegas. Tetapi kalau dia turun di bawah 1.350 jangan lupa jual dulu ya. Karena kalau dia gagal bertahan di atasnya 1.350 ini untuk Pegas dia turunnya bisa jauh, mungkin bisa sampai ke 1.200 atau bahkan balik lagi ke 1.100. Ya saya nggak mendoakan yang jelek, memang kalau kita gambarkan di sini eh, garis primary trendnya ya, ya dia ini kalau eh, penutupan terakhir dia sedang testing ini ya dari jalur primary trendnya ini. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 1.535 jangan ragu-ragu untuk buy atau average up yang sudah punya ya, kurang lebih seperti itu. Untuk Pegas sejauh ini masih cukup aman dan net buy asing juga masih lumayan naik seperti itu ya. Jadi kurang lebih cukup ya. Oke, berikutnya untuk Inco. Inco itu dia ada aksi kooperasi ya, penerbitan HMETD atau right issue. Jadi apakah buy Pak Sunar? Saya nggak perhatikan atau nggak monitor, tidak monitor jadwal right issue-nya atau
pelaksanaannya harga berapa untuk Inco ya, rasionya berapa saya juga nggak monitor, Anda bisa cek sendiri. Nah, strateginya bagaimana Pak Sunar kalau misalnya kita belum punya Inco sebelumnya, saya tetap fokusnya ke pergerakan harga sahamnya aja, selama dia masih bertahan di atasnya 3970, kalau Anda mau buy sih boleh ya, seperti itu ya. Kalau misalnya jangan-jangan nanti setelah HMDT atau setelah right issue dia dibanting turun Pak Sunar. Karena kalau nggak salah harga tembusnya di bawah 4.000 ya. Nah, kalau misalnya Anda takut strateginya ya menjelang cum date-nya itu ya mungkin 1 2 hari atau pas di cum date-nya kalau Anda takut ya Anda jual dulu sebagian. Kalau misalnya takut dibanting turun ya seperti itu ya. Atau kalau misalnya Anda sudah mendapatkan right-nya itu kalau salah sudah dibagikan ya trading period-nya mulai Senin ini. Nah, itu Anda bisa jual right-nya atau Anda tebus ya seperti itu ya. Jadi yang tahu rasionya berapa, harga penebusannya berapa, silakan tulis di komentar ya. Saya belum cek ya, terus terang aja saya nggak ngikutin perkembangannya untuk Inco. Tapi kalau dari price action ya memang jangka pendeknya ini masih cenderung downtrend. Artinya walaupun dia rebound, tapi kan kalau kita perhatikan MA20-nya mengarah ke bawah, kemudian MA200-nya juga mengarah ke bawah. Jadi jangka pendek dan menengah sebenarnya untuk Inco itu masih cenderung downtrend. Jadi ini kemungkinan naik mungkin karena aksi korporasi aja untuk HMDT bisa saja. Jadi kalau misalnya Anda takut, ya nanti tunggu aja setelah proses HMDT-nya atau right issue-nya selesai. Nah, kita lihat lagi trennya bagaimana. Kalau tetap trennya masih bagus, ya kita boleh buy. Ya, seperti itu ya. Jadi untuk Inco sebenarnya kalau mau buy, boleh aja pasang stop loss-nya di 4010 atau 3970-an. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, mengenai nanti harga teoritisnya berapa, silakan cek rasionya ya, seperti itu ya. Dan harga pelaksananya. Yang kurang lebih cukup untuk Inco. Berikutnya untuk brand. Nah, brand ini memang dia agak unik ya, karena dia sebelumnya kena eh, notasi khusus ya, X ya, masuk ke FCA ya, full call action ya. Nah, tiba-tiba bursa itu merevisi aturannya sehingga brand itu dia berhasil keluar dari FCA. Jadi enggak lagi ditutup-tutupi ya pakai full call action enggak, tapi normal ya seperti itu untuk brand. Nah, strateginya untuk brand memang kalau kita perhatikan MA20-nya mengarah ke bawah dan harganya terakhir memang sudah memotong MA20 dari bawah ke atas ya seperti itu. Nah, sebenarnya untuk brand ini tradingnya lumayan gampang karena garis-garisnya sudah saya berikan. Area buy and weakness saya sudah berikan di 8.200, 9.350 atau 10.200 ya. Ini sebelumnya. Jadi kalau misalnya dia turun di banyak 8.200 kita jangan buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas 8.200 kita berusaha buy. Kalau mau tambah lagi atau average up kita lihat kalau dia berhasil naik ke atas 9.350 atau naik ke atasnya high-nya yang terakhir di sini ya, ini high-nya hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 di 9.500. Kalau dia berhasil breakout ke atas 9.500, yang mau tambah lagi boleh, yang mau buy high sell boleh, target price berikutnya di 10.200 dan 11.400. Apakah nanti dia bakalan turun lagi Pak Sunar? Ya, memang jangka pendeknya MA20-nya masih mengarah ke bawah. Jadi dibilang dia mau turun lagi ya dia masih bertahan di atas 8.200 masih cukup aman. Anda tinggal pasang aja trading stopnya atau stop lossnya di 8.200. Itu acuan saya. Selama dia bertahan di atasnya 8.200 untuk brand ini dia masih cukup bagus. Tapi saya ingatkan ya untuk brand ini memang resikonya lumayan tinggi. Jadi jangan heran kalau misalnya Anda ikut-ikutan buy, loh Pak Sunat tiba-tiba bermasalah lagi nih kan langsung auto reject ke bawah gitu ya atau pakai eh, masuk lagi FCA ya full call action lagi ya kita nggak akan pernah tahu ya special monitoring X ya yang penting pertanyaannya seperti ini ya kadang-kadang saya ditanyakan Pak Sultan apakah boleh buy untuk brand ya sudah aman atau belum ya seperti itu ya. Nah sebenarnya Anda nggak perlu tanya ke saya, Anda tanya ke diri Anda sendiri. Anda siap nggak menanggung resikonya? Resikonya apa? Ya bisa turunnya dalam, bisa sampai mungkin sampai lebih dari 20% ya karena mengingat sebelumnya dia drag-nya juga dalam banget ya ini ya. Jadi kalau Anda misalnya buy-nya di ketinggian 10.200 ini drop-nya sampai 5.400-an ya. Hampir 50% ya bisa stres. Kalau Anda siap akan resikonya, berani tanggung ya silakan buy. Karena untuk brand ini memang kemungkinan besar masih bisa naik lagi. Karena kalau kita lihat ini dia acuannya masih mengarah ke atas ya. Low-nya di sini kalau kita lihat angka low-nya di sini ya candle-nya itu masih cenderung higher higher low ya seperti itu ya. Jadi masih ada kemungkinan untuk naik lagi. Jadi Anda pasang trade stop atau stop loss saja untuk brand. Kalau naik kita tambah lagi average up, tapi kalau turun jangan di average down ya. Karena MA20-nya sudah mengarah ke bawah walaupun ini candlenya sudah di atas MA20-nya. Ya kurang lebih cukup untuk brand.
Nah, berikutnya untuk Akra. Akra di sini area buy on weakness sudah saya gambarkan di 1700 dan 1615. Ini masih di bawahnya 1615. Tetapi di sini kalau kita perhatikan, ini sudah membentuk super baru di area sekitar 1560 ya. Ini yang sudah saya gambarkan juga. 1560 itu diambil dari mana Pak Sunar ya? Diambil dari swing high yang di sini sebelumnya ya. Jadi saya gambarkan garis-garisnya. Sebenarnya kalau mau buy on weakness untuk Akra, ini kita buy on weakness di MA20-nya. Maaf, MA200 ya yang hitam ini ya. Yang biru ini MA20. Memang dia MA20-nya masih melandai, harganya masih di bawahnya MA20-nya, tetapi dia sudah testing MA200-nya, 200 periode, 200 hari. Dia sudah berhasil rebound mantul ke atas lagi. Jadi kalau spekulasi buy untuk Akra boleh pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya di 1530 atau 1510 lah seperti itu. Nah, maksimum di 1440 untuk stop loss-nya. Nah, kalau Anda misalnya mau tunggu breakout ke atas 1615 ya lebih baik, lebih aman. Karena ini masih konsolidasi. Jadi kalau breakout ke atas 1615 Anda boleh buy atau sudah punya mau average up boleh. Target pas berikutnya dia akan menguji 1700, 1800 dan 1865. Ini garisnya 1615 ke atas kita buy, kemudian 1670 ke atas kalau dia breakout ya tambah lagi average up boleh ya. Strateginya seperti itu. Jadi trading itu sebenarnya gampang kalau sudah ada acuan garis-garisnya di mana kita pasang trailing stopnya, di mana kita pasang stop lossnya. Kalau dia berhasil rebound atau mantul lagi ke atas, kita mau nambah lagi di mana. Ini kan garis-garisnya sudah saya bantu. Kalau misalnya angkanya itu nggak jelas, buram, ya nggak kelihatan, itu Anda naikkan resolusinya ke 1080p. Karena kalau Anda pakai mobile data, ya kan koneksinya lambat, itu dia otomatis untuk YouTube itu diturunkan resolusinya. Ya. Jadi naikkan resolusinya ke 1080p supaya kelihatan garis-garisnya. Ya, atau Anda bisa cek di Sunar Superseed ada update-nya juga grafiknya ya, sama persis garis-garisnya. Ya, kurang lebih cukup untuk Akra, masih cukup menarik kalau mau buy on weakness ya, baiknya bertahap aja. Ya, kalau naik kita tambah lagi ya average up, tapi kalau turun jangan di average down karena masih mengarah ke bawah untuk MA20-nya. Ya, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Java. Nah, Java ini kan sudah saya gambarkan area buy on weakness ada dua ya. 1360 dan 1250 sampai 1285 di sini ya, satu kotak saya ya. Jadi harusnya yang ngikutin saya ini sudah buyback ya, karena di sini kalau kita lihat dia sudah turun, kemudian dia bersih rebound mantul ke atas, nah, buy on weakness ya. Naik ke atas 1360 tambah lagi atau average up. Nah, pertanyaannya sekarang, minggu ini dia akan menguji resisten 1475. Ya. Jadi kalau Anda sudah punya, kalau dia breakout ke atas 1475, Anda mau tambah lagi atau average up boleh. Target price berikutnya di mana? Ini sudah saya gambarkan di 1585, itu untuk Java. Jadi setelah 1475 dia breakout, Anda mau tambah lagi boleh. Target berikutnya 1585, kalau dia naik lagi kurang lebih target berikutnya di 1700. Apakah mungkin ini nanti membentuk double top Pak Sunar? Biasanya kan kita itu seringkali suka ya kayak mendahului kayak wah ini Pak Sunar ini kan top pertama ini paling bentuknya double top ya bisa aja seperti itu ya. Nah, tapi kalau dia masih belum terbentuk chart patternnya itu kita biasanya kalau trading berdasarkan chart pattern itu harus menunggu patternnya terbentuk breakout neckline-nya barusan kita ambil action entah kita mau short ya atau entah kita mau long ya buy ya. Nah, nanti kan intraday short selling kan akan diaktifkan kembali tapi nggak tahu kapan katanya paling lambat November 2024. Jadi intraday short selling itu kita bisa pinjam saham di sekuritas kita jual kemudian menjelang penutupan dia akan force buy jadi dibalikan sahamnya ke sekuritasnya. Jadi kita tinggal eh, mungkin kita tinggal bayar istilahnya itu kita bayar istilahnya pinjaman ya. Jadi kita pinjam jual, kemudian kita kembalikan lagi sahamnya. Ya, seperti itu ya. Kita dapat keuntungan dari selisih harga jual dan harga belinya atau buybacknya. Ya, kalau seperti ini ya untuk Java ini masih belum terbentuk double topnya. Jadi jangan berasumsi dia bakalan turun lagi, belum pasti. Ya, kalau strateginya kalau yang mau buy on weakness tetap tunggu di 1360 atau 1285. Artinya kalau turun jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kita berusaha buy kalau dia sudah berhasil rebound lagi atau mantul di atas garis yang sudah saya berikan. Ya. Nah, ini kalau nunggu sekarang memang kalau mau buy langsung memang tanggung ya. Dia masih testing resistance. Sekalian breakout ke atas, kita buy high sell higher atau tunggu di area yang saya kotak ini untuk buy on weakness untuk Java. Ya, kurang lebih cukup. Berikutnya Telkom. Telkom memang masih cenderung downtrend. MA20-nya mengarah ke bawah. Walaupun yang terakhir candlenya itu sudah memotong MA20 dari bawah ke atas, tapi dia masih di bawah 3.000. Saya sudah sebutkan juga di grup saya, kebetulan ada yang tanya ya. Selama di bawahnya 3.000 itu resikonya masih cenderung kuat banget downtrendnya untuk Telkom. Ya, seperti itu ya. Jadi
Mungkin ada yang bilang, oh Pak Sunar, ini kalau turun balik 3.000 kita bayar aja. Ini lihat, ini berapa kali dia berhasil naik lagi ke atas 3.000. Tapi jangan keliru ya. Kalau kita lihat mundur ke belakang ya, mundur jauh ke belakang. Ini rumah hantu sudah lama loh ya, bertahun-tahun di sini ya. Jadi ini rumah hantu ya. Jadi nggak ada candle sama sekali di sini. Ya, artinya apa? Artinya sebelumnya itu dia berhasil bertahan kuat di atas 3.000. Kalau dia masih di bawah 3.000, itu resikonya makin dalam lagi, makin besar ya. Jadi tunggu aja kalau dia berhasil naik ke atas 3.000 kita barusan buy. Kadang-kadang memang kalau beli saham itu buy-nya agak ke atas, bukan berarti terlambat. Enggak. Kalau saya terlambat, saya sesat ya, misalnya sesat saya suruh buy di atas itu. Ya, ya saya ngomongnya nggak buy di atas 3.000, ya buy di atas 4.600, ya itu sesat. Ya, terlalu tinggi. Ya, enggak. Kadang-kadang agak agak ke atas sedikit. Itu untuk konfirmasi. Karena di sini nggak ada candle sama sekali loh di sini. Rumah hantu. Ya, berarti kita patut bertanya, ini kenapa kok di bawah? Ya berarti ada sesuatu masalah dengan Telkom atau marketnya lagi jelek ya seperti itu ya bisa aja ya seperti itu ya. Yang sama terjadi dengan seperti BBRI ya kan lama banget yang ya, tiba-tiba dia kan turunnya dalam banget ya seperti itu ya. Jadi untuk Telkom ini kalau mau buy naik ke atas 3.000 nyicil aja, tapi jangan terlalu banyak ya. Masih kuat banget downtrendnya walaupun dia candlenya panjang ya di sini ya. Volumenya juga naik. Tapi kalau masih di bawah 3.000 kita jangan terlalu agresif. Belinya bertahap aja, naik ke atas 3.050 kita tambah lagi, target price terdekatnya di 3.200-an ya. Kalau misalnya dia itu Telkom berhasil naik ke atas 3.200, mau tambah lagi atau average up atau buy lagi, atau buy high sell higher boleh aja target price berikutnya di 3.400 sampai 3.500-an. Itu untuk Telkom ya. Ya, apakah bakal turun lagi Pak Sunar? Ya, saran saya jangan buy di 2.700 atau 2.800. Lebih baik buy-nya di atas. Jadi buy on breakout ya, BOB lah istilahnya. Jadi istilah di saham itu yang sudah saya sering kenalkan adalah BOW, buy on weakness atau BOD, buy on dip. Ada juga istilahnya eh, BOB, BOB ya, buy on breakout. Jadi kita tunggu breakout ke atas. Breakout itu bisa ke atas, bisa ke bawah. Sebenarnya breakout itu maksudnya memotong garis lah ya. Istilahnya breakout itu seperti itu. Jadi bisa ke atas, bisa ke bawah. Tapi kebanyakan orang ngomongnya breakout ke atas ya seperti itu ya. Karena eh, kebanyakan seperti itu. Tapi bisa aja breakout ke bawah atau lebih amannya pakai istilah breakdown lah kalau dia tembus ke bawah supportnya ya seperti itu ya. Jadi kalau tembus turun di bawah 2.700 lagi ya berarti dia breakdown lah seperti itu ya. Bukan breakout ya. Kalau breakout ya memang mungkin ada yang bingung. Lo breakout itu kan ke atas, tapi sebenarnya bisa aja ke bawah dia memotong garis lagi ke bawah bisa ya. Seperti itu. Nah, untuk Telkom tunggu aja naik ke atas 3.000 itu lebih amannya. Baiknya bertahap aja jangan terlalu agresif ya seperti itu ya. Cukup. Berikutnya untuk Excel. Excel ini menarik. Kenapa menarik? Karena ada area buy and weakness yang sudah saya gambarkan 2270 dan 2170. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2170 kita boleh buy. Memang sebelumnya hari Kamis dia sempat naik kemudian dia ditutup di bawahnya. Tetapi terakhir hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 dia sudah berhasil naik ke atas 2170. Kalau mau buy and weakness boleh Anda pasang stop lossnya di 2070 maksimum ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2270, Anda tambah lagi average up, target price berikutnya. Ini untuk Excel dia masih memungkinkan ke 2.400-an ya. Karena kalau kita lihat di sini dari atas ke bawah turun di bawahnya 2170, begitu dia sudah berhasil naik ke atas 2170, apalagi kalau dia tembus naik ke atas 2270, ya kemungkinan besar ini 2.450 dikasih ya. Ini sudah berapa kali kita hitung aja. Ya, ini kalau kita perhatikan sini 2170 ke atas atau 2270 di sini ya mulainya. Ini satu kali. Ini ini memang nggak sampai naik ke atas 2450 tetapi ya kalau pasang tree stopnya paling nggak untung sedikit lah ya atau BEP lah break even point lah. Nah, ini dia berhasil naik lagi dia 2450 dikasih ya seperti itu ya. Eh, turun lagi ini kalau kita lihat memang nggak sampai 2450 tapi kan ini garis check pointnya sudah saya gambarkan 2370. Jadi kalau misalnya gagal Anda pasang tree stopnya aja. Ini berhasil lagi. Jadi kalau naik ke atas 2270 untuk Excel Anda boleh tambah lagi untuk average up ya. Jangan terlalu takut-takut enggak. Yang penting di saham itu kita ukur risk rewardnya ya. Jadi biasakan Anda itu bukan acuannya cuannya. Ya memang kita mau cuan atau profit ya. Memang itu tujuannya. Tetapi kita bicara mengenai trading atau investasi itu kita harus hitung resikonya berapa, rewardnya berapa. Misalnya risk ya, resiko. Ini kan harga terakhir kan penutupan 2180. Jadi area swing low terdekatnya kan 2070. Kalau dia turun di bawahnya 2070, kita tinggal hitung aja 2180 dikurangi 2070, terus yang itu dibagi 2180 itu berapa persen minusnya? Ya, turunnya berapa persen? Ya, kalau dia naik target pas berikutnya kan katanya Pak Sunar kan
Kalau naik ke atas 2270 dia bisa sampai 2450 ya. Tinggal 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 hitung aja. 2450 dikurangi 2180 kemudian dibagi 2180 itu naiknya berapa persen peluangnya. Ya, itu rewardnya. Jadi kita hitung risk reward rasionya. Ya. Kalau saya sih saran saya seperti itu. Jadi kadang-kadang orang itu kepingin cuan, kepingin profit tapi lupa pasang trailing stop, stop loss, lupakan resikonya. Ya, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk ISAT. Kalau kita perhatikan ISAT ini area buy omnibus sudah saya gambarkan ada tiga. Ini saya perpanjang aja ya kotaknya ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 10.100 ya, dia berhasil rebound mantul ke atas lagi, kita boleh buy. Target price dekatnya untuk ISAT ini 10.750. Berikutnya lagi kalau dia berhasil breakout kita tambah lagi average up dengan targetnya sekitar 11.400 sampai 11.500-an ya. Atau 11.350 lah di sini ya. Swing high yang tanggal 25 April 11.350 sampai 11.500. Itu target price berikutnya. Jadi untuk ISAT ini mau buy sekarang boleh, pasang stop lossnya di 9.900 atau sekitar 10.200-an ya, pakai dua level gitu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk ICBP, kalau kita lihat di sini ICBP area buy movement sudah saya gambarkan 10.675. Ini yang paling bawah ada 10.275. Jadi kalau dia mulai naik ke atas 10.275 mau spekulasi buy juga boleh, tetapi jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena MA20-nya masih mengarah ke bawah. Kalau kita lihat jangka menengah sampai panjang, MA200-nya ini juga masih mengarah ke bawah dan harga sahamnya masih di bawahnya MA200 ya. Jadi baiknya bertahap aja, jangan terlalu agresif. Kalau naik lagi ke atas 10.675, Anda tambah lagi average up ya. Kurang lebih seperti itu. Cukup ya. Berikutnya untuk SMGR. SMGR ini strong downtrend. Downtrendnya kuat banget ya. Net sell asing juga gila-gilaan. Ini tiba-tiba rebound Pak Sunar. Kira-kira bagaimana? Sebenarnya kalau mau buy ini masih resiko. Resikonya masih dalam banget ya. Karena dia turunnya dalam banget. MA20-nya masih mengarah ke bawah. Harganya masih di bawah MA20-nya. Kalau kita lihat sebelumnya di sini kan dia mantul terus kemudian dia gagal ya. Nah, strateginya kalau sudah punya ya, Anda pasang stop lossnya di 3410 ya. Kalau dia turun lagi di bawah 3410 untuk SMGR, lebih baik Anda jual dulu semuanya ya. Kalau misalnya eh, dia berhasil naik sampai 4150 kemudian dia gagal turun di bawahnya 3900 ya. Ya ini Anda jual lagi aja. Jadi kalau sudah punya ya, jadi naik ke atas 3900, dia testing 4150-an tapi dia gagal, turun di bawah 3900, Anda jual aja. Karena dia kemungkinan besar akan testing lagi area support 3410. Nah di sini kalau yang mau buy, ini resikonya masih dalam banget. Jadi paling tidak kalau mau copet-copet, istilahnya uh, buy on weakness ya, itu tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 4150 kita barusan buy. Ya. Nggak ketinggalan, nggak, karena dia sudah turun dalam ya. Jadi kalau nunggu di atas sedikit lah ya. Nah, kenapa kita nggak bayar langsung di sini Pak Sunar? Ini kan sebelumnya dia naik ya. Ya kita, saya kan ngajarkannya follow the trend. Ini trennya masih downtrend jangka pendeknya. Jangka menengah sampai panjang ini juga MA200-nya mengarah ke bawah dan harga saham terakhir itu jauh banget di bawahnya MA200-nya ya. Berarti jangka menengah sampai panjang itu dia bearish banget, strong downtrend ya. Jadi kita jangan memaksakan diri beli agak ke atas sedikit. Itu artinya untuk konfirmasi ketika trennya sudah mulai berbalik arah lagi ke atas. Ya kita baru sampai banyak bertahap aja. Target price berikutnya kalau kita gambarkan, nah ini area support sebelumnya yang ditembus 4580, kemudian kalau dia berhasil naik ke atas 4880 kita tambah lagi untuk average up. Jadi SMGR ini memang terpuruk banget ya. Saya nggak tahu beritanya kenapa ya. Kalau kita lihat ini rumah hantunya serem banget ya. Jadi kalau Anda buy di SMGR memang dapatnya murah, tetapi kalau kita lihat ini, waduh, ini bertahun-tahun ini nggak ada candle sama sekali nih ya. Serem ini kalau di sini ya. Nggak ada candle sama sekali. Jadi kita patut mempertanyakan. Kadang-kadang ya memang kalau kita bicara mengenai investasi ya, ya mumpung murah tuh Pak Sunar. Nah, Pak Sunar nggak tahu nah, Lo Keng Hong itu investor yang terkenal, eh, Warren Buffett-nya Indonesia, itu kan dia bilang saham yang bagus, saham Mercy, kalau harganya apa dijual harga bajai, kenapa nggak mau beli? Ya memang, ya memang murah betul, ya kan? Saham bagus, misalnya saham Mercy, sekarang harganya harga bajai gitu ya. Kenapa kita nggak mau beli? Nah, masalahnya itu adalah ketika dia jatuh harganya di harga bajai, apakah nanti ke depannya itu kita bisa jual ke harga Mercy lagi? Atau jangan-jangan nanti turun ke harga sepeda? Turun lagi jadi harga besi rongsokan, ya. Turun lagi bukan besi rongsokan lagi, jadinya limbah, nggak ada orang yang mau nanti. Eh, nanti end up-nya ke sampahnya, ya, atau ditimbun ke TPA tempat pembuangan akhir kalau dia nggak di recycle, ya. Ya pertanyaannya gitu aja. Sekarang murah itu ada dua
dua jenis ya. Murah karena memang marketnya lagi eh, nggak kondusif, mungkin ada sentimen negatif, atau kadang-kadang murah itu ada sesuatu yang lebih menarik dari saham tersebut. Misalnya ada sektor lainnya atau misalnya ya contohnya, oh Pak Suntar saham sekarang lesu, oh kripto itu lagi booming tuh kripto misalnya gitu ya. Atau komoditas emas lagi naik-naiknya. Jadi orang-orang mungkin investor pada lari ke kripto atau lari ke emas ya, sahamnya ditinggalkan. Itu bisa saja jadinya nanti murah. Atau asing lagi kabur lah. Sekarang kan istilahnya asing kabur, asing cabut. Ya seperti itu ya. Ya mungkin sahamnya turun-turun dalam, lagi murah. Tapi bisa juga murah yang definisi yang berikut, yang jenis yang lainnya, yaitu murah karena murahan. Ada sesuatu yang salah dengan perusahaannya, mungkin labanya turun dalam atau ada kasus dan sebagainya, ya, atau prospeknya jelek banget, sektornya juga jelek banget, ya itu mungkin dia bisa jadi murah. Tetapi apakah nanti bisa balik lagi atau bangkit kembali, kita nggak akan pernah tahu pasti. Buktinya SMGR ini dia pernah jatuh sampai dulu harga di masa kejayaannya dulu dia harganya ini sampai berapa ini? Sampai 19 ribuan ya, seperti itu ya, sebelum aksi korporasi ya, seperti itu ya. Saya pernah ingat dulu ya, kalau mungkin yang masih ingat zamannya Jokowi ya, barusan pertama-tama dipilih jadi presiden, nggak lama lagi kan dia umumkan harga semen dipotong sampai 3.000 ya per saknya. Per saknya atau per kilogramnya saya lupa ya, potong 3.000 nggak salah. Per kilogram mungkin ya. Eh, mungkin persaknya ya, persak atau per kilogram, saya lupa, mungkin persaknya 3.000 langsung dia turun harga SMDR ya. Setelah pengumuman sesi kedua langsung turun. Nah, yang kan orang-orang pada panik jual semua sampai sekarang belum bisa balik lagi ke area ke masa kejayaannya dulu di 16.000 nggak bisa ya untuk SMGR. Padahal dulu di masa kejayaannya dia itu big caps blue chip ya, BUMN bagus ya. Jadi pelajaran berharga itu kita kadang-kadang harus realistis. Apa yang dulunya bagus tidak berarti sekarang bagus atau kedepannya bagus, belum tentu. Begitu juga sebaliknya, apa yang dulunya jelek belum tentu sekarang jelek atau belum tentu kedepannya itu jelek. Enggak, bisa saja kedepannya bagus atau sekarang bagus. Jadi istilahnya itu kita jangan punya mindset anchoring ya, atau istilahnya jangkar. Seperti jangkar, mungkin saya ulang-ulang ya, saya sering ulang-ulang ya, saya kasih edukasi. Kita jangan punya mindset anchoring, baik trading maupun investasi. Dalam arti, wah Pak Sunar, ini SMGR kan dulu harganya 16.000 tuh, masa kejayaannya dulu. Ini mumpung murah ini Pak Sunar, di bawah 4.000 nih, 3.700 nih. Kalau naik lagi ke atas 16.000 kan kita untungnya berkali-kali lipat tuh, multi bagger gitu. Multi bagger ya. Naiknya lebih dari 100% seperti itu. Ya, itu kita punya mindset istilahnya anchoring. Ya, kita mindsetkan anchornya ke masa lalu 16.000. Padahal kan zamannya sudah berubah. Ya, semuanya juga berubah, fundamentalnya juga sudah berubah, skalanya berubah. Jadi kita jangan punya mindset yang masih tetap anchoring. Jadi ibaratnya kalau kapal, itu kapalnya mau berlayar, tetapi jangkarnya itu nggak dilepas-lepas. Jadi gimana bisa berlayar dari pelabuhan langsung ke lautan kalau jangkarnya nggak ditarik ke atas, ya kan? Atau kita berlayar tetapi jangkarnya lupa ditarik. Jadi istilahnya nanti kapalnya bisa rusak ya. Dia berlayar mestinya digas, kemudian dia jangkarnya lupa ditarik. Nah, nanti kacau balau juga. Ya istilahnya kurang lebih seperti itu. Jangan punya mindset anchoring ke masa lalu. Ya. Atau punya mindset, wah kita beli sekarang aja Pak Sultan, nanti balik ke 6.000 cuan banyak tuh. Hajar sebanyak-banyaknya yang mumpung murah. Ya kalau naik, sudah terjadi, ngomongnya gampang. Kalau sudah naik atau sudah terjadi ngomongnya gampang. Semua orang tinggal tunjuk aja. Oh, itu loh, aku beli di sini. Coba kalau misalnya ada yang beli di sini, ya kan? Coba kalau misalnya ada yang beli di sini, pasti dia nggak berani pamer kemana-mana karena kenyataannya dia gagal turun. Ya. Biasanya kalau sudah naik pamernya kemana-mana, sombongnya kemana-mana. Tetapi kalau beli kemudian gagal turun lagi, dia nggak berani pamer kemana-mana. Karena kalau dia pamer, dia akan dikatakan saham lagi downtrend, kok Anda borong, ya itulah resikonya Anda nggak follow the trend, saham lagi downtrend Anda borong. Ya. Jadi eh, kurang lebih biasanya seperti itu. Ya. Tapi saya nggak mau ngata-ngatain orang lain atau bicara personality orang lain enggak. Ya cuma contoh aja. Ya kalau habis seperti itu cukup. Berikutnya untuk cuan. Cuan ini memang masih lemot, tapi kalau kita perhatikan di sini, MA20-nya masih cenderung sideways ya. Ini kesempatan untuk buy or weakness sih untuk cuan ini ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 8475, yang mau tambah lagi average up silakan target pas berikutnya sekitar 9.000 sampai 9.200.
Kalau dia breakout ke atas 9175, kita tambah lagi average up target price berikutnya di 9775. Yang mau buy on weakness ini sudah saya gambarkan di sini ya. Jadi kalau dia turun di bawah 7.400 untuk cuan, itu jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Ini garis-garisnya sudah saya gambarkan, tinggal ikutin aja. Lumayan gampang sih trading cuannya, tinggal lihat garis saya. Turun di bawah 8.000 jangan buy dulu. Nanti tunggu kalau dia menjelang penutupan atau besok paginya dia sudah naik ke atas 8.000 kita barusan buy. Ya, kalau misalnya ada 7.400 gak dikasih ya 8 ribuan mungkin nanti ya. Nah, kalau misalnya nggak dikasih Pak Sunar, ternyata Senin ini ya, minggu ini ya, 24 sampai 28 ini ya, pokoknya dalam minggu ini, dia naik breakout higher high Pak Sunar, naik ke atasnya 8475. Itu high-nya hari Jumat tanggal 21 Juni kan di 8475. Nah, kalau dia naik ke atas 875 ya kita yang belum punya ya boleh buy, silakan buy. Yang sudah punya kalau mau tambah lagi average up silakan. Karena ini optionnya masih cuma lumayan bagus untuk cuan. Kalau lebih cukup, berikutnya untuk Medco, ini ada area buy average sudah saya gambarkan di 1305. Nah, dia sudah mulai rebound. Memang kalau mau buy sekarang itu masih resiko. Kenapa? MA20-nya harga rata-rata 20 periode itu masih mengarah ke bawah ya. Walaupun MA200-nya itu mengarah ke atas, harganya masih di bawah MA200-nya ya. Itu masih resiko ya. Jadi tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 1305, kita barusan buy untuk Medco tapi buy-nya bertahap aja. Naik ke atas 1335 tambah lagi average up target price dekatnya di 1430 dan 1565 itu untuk Medco ya. Jadi Medco memang dalam jangka pendeknya dia masih downtrend, menengahnya juga masih downtrend walaupun arahnya EMA 200 mengarah ke atas. Ini kesempatan untuk buy weakness tapi tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 1305 ya. Jadi buy on weakness itu bukan berarti turun langsung buy, enggak. Kalau turun langsung buy itu bukan buy on weakness namanya ya. Lawan tangkap bisa jatuh ya seperti itu ya. Ya, jadi kita tunggu kalau dia rebound mantul ke atas kita pesan buy. Kurang lebih sih seperti itu ya. Ini ada 12 saham yang saya bahas. Em, Sebelumnya saya ada juga buat video untuk saham perbankan 6 saham silakan ditonton untuk periode minggu ini 24 sampai 28 Juni 2024. Mohon maaf minggu lalu saya nggak sempat buat videonya ya sehingga skip satu mingguan. Eh, tapi saya usahakan akan tetap rajin ya seperti itu ya. Tapi kalau follow saya tetap masih rajin kok kasih Sunar Super Seed saya masih bagikan setiap hari. Kemudian untuk WhatsApp channelnya nanti linknya juga ada di video deskripsi bawah ini ya. Kalau mau join saluran WA atau WhatsApp channel silakan follow ya seperti itu ya. Supaya nggak ketinggalan informasinya. Kurang lebih cukup sekian. Di akhir video izinkan saya untuk mendoakan semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.